Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sama-sama membaca tahmid alhamdulillah karena Allah masih memberi kita peluang untuk berjumpa dalam program Pusat Bahasa Kolej Universitas Perguruan Agama Seribu Gawan Kupu SB dalam program Tadabbur Doa-Doa dalam Al-Quran. Alangkah perlunya kita berdoa dan alangkah perlunya kita bertadabbur tentang doa, karena doa yang kita panjatkan, doa yang kita baca, kita mesti menghayatinya. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, dan Allah tidak suka kepada hambanya yang malas berdoa. Kata ulama, bila kita tergerak hati kita untuk meminta kepada Allah, bila kita tergerak hati kita untuk berzikrullah, bila kita tergerak hati kita untuk memegang kitabullah, membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, tandanya Allah mendekati kita. Tandanya Allah menyukai kita. Malah ulama mengatakan lagi, bila hati tergerak untuk meminta kepada Allah, tandanya Allah akan memberi. Karena Allah berjanji dalam ayat yang kita sorot sebelum ini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Bahwa Allah berjanji mengijabah, mengkabulkan doa orang yang berdoa. Kita masih bersama dua ayat terakhir suratul Baqarah, ayat 285, 286. Yang diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Dalam dua ayat terakhir ini, seperti yang sudah kita sebut sebelum ini, terdapat galakan dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa membaca dua ayat terakhir di surah Baqarah, dua ayat terakhir dalam surah Baqarah ataupun di akhir suratul Baqarah ya. Siapa membaca dua ayat terakhir di penghujung suratul Baqarah di malam hari, cukuplah baginya. Artinya cukup besarlah nilai ibadatnya. Malah ulama mengatakan nilai membaca dua ayat ini sama dengan nilai berqiyamul lail. Dan ulama juga memberi ulasan, kalau kita membaca ayat yang dua ini cukup baginya untuk melindunginya dari segala mara bahaya. Kita sangat perlu di suasana sekarang ya, suasana kita masih mengalami wabak COVID-19, perlulah kita membacanya setiap malam insyaallah. Di samping kita membaca ayat-ayat lain juga dan zikir-zikir lain juga. Karena ini jaminannya terdapat dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Rasulullah menyanjung, Rasulullah berjanji, siapa membaca dua ayat terakhir suratul Baqarah ini, insya Allah Allah akan melindunginya. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam membaca amalan ini dan dalam membaca doa yang terdapat dalam dua ayat terakhir ini, kita perlu juga memahami konteks ayat. Siyaqul kalam atau siyaqul ayah. Apa konteksnya? Kenapa begitu hebat isi dua ayat terakhir suratul Baqarah ini? Ternyata isinya berhubung dengan rukun iman. Berhubung kait dengan rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kemudian, percaya kepada Rasul. Ada 5 rukun iman yang dibuat penekanan dalam ayat ini.
Kemudian mengenai Al-Quran, sorotan tentang Al-Quran dalam ayat 285 disebut 2 kali. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Bima unzila ilaihi itu maksudnya Al-Quran. Kemudian sesudahnya lagi wa malaikatihi wa kutubih. Ada lagi wa kutubih. Sudah disebut Al-Quran, disebut lagi kutub. Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, termasuk suhuf ya, yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Subhanallah. Penekanan hebat tentang pentingnya kita mengimani Al-Quran. Penting kita mengimani kitab-kitab lain selain pada Al-Quranul Karim. Jadi untuk kita mengamalkan amalan ini, termasuk doa yang di akhir ayat 285, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Doa yang terdapat dalam penghujung ayat 286, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita perlu melihat konteks ayat seperti yang dikatakan tadi. Ternyata bila kita teliti pendapat ulama tentang membaca Al-Quran, tentang kewajiban terhadap Al-Quran, ulama ada membuat rumusan sebanyak 8 tugas terhadap kitabullah. Jadi dalam kita bergairah membaca 2 ayat terakhir ini, kita kena ingat bahwa tanggung jawab kita menurut rumusan ulama ada 8. Di samping mempercayai dan meyakininya, kita kena membaca dan menghayatinya. Kita kena menghayati dan menghafaznya. Menghafaz wajib, membaca wajib, mengimani wajib. Seterusnya fokus waktu membacanya, sama ada kita baca ataupun orang lain baca, ataupun melalui rekaman contohnya ya, dan menyebarkan agamanya, menyebarkan ajaran Al-Quran, serta iltizam dengan manhaj cara hidup yang terdapat dalam Al-Quran. Terakhir sekali kata ulama, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Seperti yang terdapat dalam hadis, bila Rasulullah ditanya tentang akhlak baginda, istri tersayang Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah persis seperti Al-Quran. Artinya, itulah yang patutnya kita contohi. Itulah yang patutnya kita contohi. Jangan sekali-kali ada di kalangan umat Al-Quran sepatutnya ya, mengabaikan Al-Quran, apalagi membelakangi Al-Quran. Karena mengabaikan Al-Quran, menyingkirkan Al-Quran, membelakangi Al-Quran, sangat tinggi sekali risikonya di dalam ayat-ayat lain. Jadi dalam kita bergairah membaca zikir yang hebat ini, membaca doa yang hebat, amalan yang hebat ini, kita kena tahulah bahwa ternyata kewajiban kita kepada kitabullah ada 8 tadi ya. Dan ternyata orang yang mengabaikan kitabullah sangat diancam keras dalam Quran, termasuk ayat dalam surah Thaha, termasuk juga ayat dalam surah Az-Zukhruf. Jadi bagi umat Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran perlu meyakini bahwa sangat tinggi risikonya mengabaikan Al-Quran. Kalau kita lebih mementingkan contohnya benda-benda lain, media-media lain yang digemari oleh kebanyakan manusia, sehingga Al-Quran tidak sempat dibaca, tidak sempat dipegang, itu risikonya sangat tinggi di dunia dan di akhirat. Risiko di dunia ada disebut dalam surah Az-Zukhruf, orang yang mengabaikan Al-Quran di dunia risikonya dia akan dipermainkan oleh musuh. Dia akan dikacaukan oleh musuh. Musuh akan menguasainya. Sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, 37 dan seterusnya. Halaman 492 ya, surah Az-Zukhruf. Bagi yang buka Quran boleh dilihat halaman 492. Allah memperingatkan di sana, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang mengabaikan Al-Quran. Zikrul Rahman itu Al-Quran. Zikrul Rahman itu zikrullah. Zikrul Rahman termasuk Al-Quran, nomor 1 sekali. Zikrul Rahman, zikrullah secara umum, walaupun bukan dari Al-Quran. Siapa yang mengabaikan zikrullah, siapa yang mengabaikan Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, Allah peruntukkan baginya syaitan yang akan mengacau kehidupannya, fahuwa lahu qarin. Yang susahnya ya, syaitan inilah qarinnya, teman setianya.
teman akrabnya. Dia berteman akrab dengan musuh. Musuh dijadikan teman akrab, qarin. Apa kerja qarin ini? Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Syaitan tadi yang diperuntukkan untuk mengacaukan kehidupan orang tuh akan memesongkannya dari jalan yang betul. Yang susahnya apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka dirinya tidak ada masalah, dirinya oke, semuanya oke belaka, padahal dia bermasalah besar. Apa masalahnya? Dia berbaik-baik dengan musuh. Musuh dijadikan sebagai qarin. Nauzubillah. Itu di dunia ya. Nanti di akhirat dalam lanjutan ayat itu dikatakan nanti orang itu akan menghadap Allah bersama qarinnya. Kemudian bertengkar nanti di hadapan Allah. Subhanallah. Ada juga ancaman yang tidak kalah berat ya. Tidak kalah pahit dalam surah Thaha bagi orang yang mengabaikan kitabullah. Dalam surah Az-Zukhruf tadi dikatakan asya ya'shu. Dalam surah Thaha dikatakan a'rada wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang membelakangi, mengabaikan zikrullah, mengabaikan kitabullah, Allah akan timpakan ke atasnya kehidupan yang susah, yang sempit. Artinya apa? Walaupun secara keuangan dia selesa, rumahnya selesa, kendaraannya selesa, pangkatnya selesa, tapi kalau Quran tidak ada di hatinya, itu sempit. Tidak ada makna keselesaan hidup yang dialaminya kalau dia tidak bersama kitabullah. Subhanallah, subhanallah. Sempit hidupnya di dunia ini, sempit nanti di dalam kubur. Sempit nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar macam mana? Katanya di sana dalam surah Thaha ayat 124, 125 dan seterusnya, halaman 320 ya. Bagi yang buka Quran halaman 320 mengatakan di sana wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang itu akan berbangkit nanti dari kemudian dalam keadaan buta. Artinya apa? Orang kurang upaya. Jadi OKU, cacat penglihatan akibat mengabaikan kalamullah. Nah, jadi dalam kita bergairah membaca doa-doa yang ada dalam Quran, kita kena ambil masa juga, sisihkan masa kita bersama kitabullah. Ada seorang sahabat pernah menanya Rasulullah SAW, sahabat beliau mengatakan, ya Rasulullah, katanya sebaiknya saya ini baca Quran tuh khatam dalam berapa hari? Sudah ada ya, pertanyaan ini sudah dilontarkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Katanya, fi kam aqra'ul Quran ya Rasulullah. Sebaiknya saya baca Quran dalam tempoh berapa hari? Saya baca 30 juz. Pertanyaan sahabat senior ini mewakili pertanyaan kita sekarang di era globalisasi. Sepatutnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, baca Quran dalam berapa hari kita menghatamkan Al-Quran. Kata Rasulullah, mula-mula diberi baginda pilihan, katanya sebulan. Sahabat tadi tidak mau, katanya kalau sebulan terlalu lama, saya mampu melakukan kurang dari sebulan. Kata Rasulullah lagi, kalau begitu 20 hari. 20 hari pun sahabat tadi tidak mau. Kata Rasulullah 15 hari. 15 hari dia pun tidak mau. Kata Rasulullah lagi 10 hari. 10 hari pun dia tidak mau. Kata Rasulullah 5 hari. 5 hari satu khatam 30 juz, artinya 6 juz satu hari. Sahabat tadi tidak mau juga. Tidak mau. Mendesak lagi. Tapi kata Abdullah bin Amr bin Al-As yang bertanya tadi, katanya bila sampai jawaban baginda kepada 5 hari, kata Abdullah, sesudah itu katanya Rasulullah tidak ada komentar lagi. Diam saja. Jadi pilihan dalam satu riwayat ini 30 hari, 20 hari, 15, 10, 5 ataupun 5, 10, 15, 20, 30. Itulah yang ada dalam hadis. Subhanallah, subhanallah. Begitulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita karena menyisihkan masa. Saya tadi malam ada tazkirah maghrib di salah satu rumah Allah. Jemaah itu bercerita dia dengan jujur ya. Saya alhamdulillah Ustaz katanya kurang dari 3 bulan saya boleh khatam Quran dalam sholat. Dia baca dalam sholat.
Orang dulu rata-rata baca Quran dalam sholat ya, dalam sholat. Kalau masa di Selangor dulu memang ada jemaah yang bercerita dia boleh khatam dalam kurang dari seminggu. Subhanallah. Berarti semangatnya itu macam semangat para sahabat lah ya. Jadi kalau kita membaca Quran dan kita mengamalkan zikir-zikir ada dalam Quran, terutama tadi yang ada disokong dalam hadis Imam Bukhari Muslim tentang 2 ayat terakhir suratul Baqarah yang disanjung di sana. Kalau kita membaca kitabullah, tentulah keberkesanannya, keberkesanan doa dan zikir yang kita baca akan lebih lah ya, akan lebih. Karena membaca Quran saja dalam hadis lain, dalam hadis qudsi mengatakan, man syaghalahul Quran wa zikri an mas'alati a'taitu afdal ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan tilawah Al-Quran, sibuk dengan zikir, mungkin tidak sempat dia berdoa, tidak sempat dia membaca yang lain, katanya Allah berjanji akan memberinya lebih dari apa yang akan diberikan kepada orang yang banyak berdoa. Subhanallah. Jadi dalam kita bergairah mempelajari doa-doa dalam Al-Quran, kita kena ingat yang mengalahi doa, memperbanyak tilawah dan memperbanyak zikir. Memperbanyak tilawah dan memperbanyak zikir. Inilah matlamat orang beriman. Maka bila kita lihat ayat-ayat tentang zikir, demikian juga tentang tilawah ya. Tilawah itu termasuk zikir. Hebat sekali sanjungan dalam Quran. Seperti dalam surah Jumat contohnya ayat 9 Allah berjanji di sana, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Halaman 554 barangkali ya. Halaman 554, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah agar kamu meraih kejayaan. Kalau kita lihat di halaman sebelahnya nanti, di halaman 555 surah Al-Munafiqun, lawan kepada ayat yang dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah menjanjikan orang yang berzikir banyak akan meraih al-falah. Akan meraih al-falah, kejayaan, keagungan dan kecemerlangan. Orangnya akan top. Dalam ayat surah Al-Munafiqun, Allah mengancam orang yang terintang kehidupannya dari zikrullah disebabkan harta benda dan anak cucu, anak keluarga, orang itu hidupnya rugi. Allah memperingatkan di sana, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, kamu jangan mau dirintangi, kamu jangan mau dilalaikan daripada zikrullah lantaran ataupun disebabkan harta benda dan anak keluarga. Kalau kamu terintang disebabkan harta benda dan anak keluarga dari zikrullah, tidak sempat pegang Quran, 24 jam sehari semalam tidak ada masa bersama Al-Quran. Coba tuh ya, bayangkan 24 jam tidak ada masa dengan Al-Quran. Tidak ada masa pegang tasbih bagi yang berminat tasbih ya. Tidak ada masanya. Faulaika humul khasirun. Orang itu akan rugi hidupnya. Rugi hidupnya. Banyak lagi ayat yang berkenaan dengan pentingnya zikrullah ini. Dalam ayat lain dikatakan bahwa kerja utama syaitan iblis agar manusia tidak berzikir kepada Allah. Karena kalau mereka berzikir, mereka akan diprotek oleh Allah. Orang yang rajin berzikir akan dijaga Allah. Dijaga Allah hidup matinya. Apa janji Allah dalam ayat 152 suratul Baqarah? Katanya apa di sana? Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, aku akan mengingat kamu. Jadi begitulah, dalam kita bergairah membaca ayat-ayat doa dalam Al-Quran, zikir-zikir dalam Al-Quran, kita karena mengambil berat tentang tilawatul Quran, kita karena mengambil berat tentang zikrullah, sesuai dengan tajuk khutbah Jumat 2 minggu lepas ya, 2 Jumat yang lalu katanya zikrullah menjana negara sejahtera. Zikrullah menjana negara sejahtera. Kita boleh mengatakan zikrullah menjana kekuatan mukmin. Bila orang itu berzikir kepada Allah, orang itu bersama Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana ma'aman zakarani wa taharrakat bi syafatah. Kata Allah, saya bersama orang yang berzikir kepadaku
dan bergerak-gerak lidahnya menyebut namaku, kata Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ahlu zikir ya, yang disanjung dalam Quran, wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahumma ja'alna minadz zakirin Allah katsiran wa dzakirat. Allahumma ja'alna minadz zakirin Allah katsiran wa dzakirat. Allahumma ja'alna minadz zakirin Allah katsiran wa dzakirat. Jazakumullah khaira, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.